Presiden Jokowi bilang Indonesia merugi ratusan triliun karena Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, Saya nih di Riau, Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblay pertama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, nih di bulan kemarin itu, sekarang kan bulan Mei. Di bulan kemarin itu Presiden Jokowi itu berkata dan bercerita lah ya tentang apa kerugian negara. Katanya ini curhat lah, curhat seorang presiden gitu guys. Dan pernyataannya itu viral ya di sosial media, di berita di Indonesia itu. Di breaking news semuanya viral pokoknya di Indonesia, jadi perbincangan bahwa Indonesia sedang mengalami kerugian dikarenakan ini yang lucu nih. Dikarenakan banyaknya orang Indonesia itu yang berobat ke luar negeri, khususnya di Malaysia. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia itu banyak yang berobat ke Indonesia ke Malaysia gitu. Jadi Presiden Jokowi itu mengeluh guys, mengeluh. Ini presidennya yang mengeluh guys. Jadi rakyatnya itu jangan sok songong gitu ya. Jangan apa ya, jangan sok-sokan Indonesia maju sekarang canggih gini lah itu. Iya, yang canggih itu apanya? Begalnya. Aduh, kadang gue ketawa ya. Presidennya aja udah mengeluh kayak gitu. Rakyatnya masih, ya gue sebagai warga negara Indonesia, gue bangga sebagai orang Indonesia gitu. Tapi setidaknya ya kita harus hadir dalam kekurangan kekurangan Indonesia itu, kekurangan kita sebagai warga negara. Kita harus mengkritik dan memberitahu, Pak, kenapa nggak diperbaiki hospital kita? Kalau memang ada kerugian merugikan negara karena banyaknya orang-orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu kan dengan alasan yang tertentu. Itu dikarenakan karena fasilitas dari hospital kita itu kurang baik. Fasilitas entah itu dari peralatannya kurang canggih dan dokter-dokternya juga diperbaiki. Tambah pengalamannya gitu. Karena pengalaman di dokter-dokter kita mungkin kalah saing dengan dokter-dokter yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia. Kita dengan Malaysia tuh kalah jauh masalah kesehatan guys. Iya. Iya, gue bangga sebagai warga negara Indonesia. Tapi kebanggaan gue tuh kalau tidak dipergunakan, ya bukan bangga namanya. Ini gue pergunakan sekarang untuk mengkritik tuh orang-orang yang di sana agar memperbaiki fasilitas kesehatan kita. Bukan hanya menghujat negara orang, menjaga apa ya keburukan orang, sedangkan keburukan sendiri nggak mau mengkritiknya, seakan-akan malu. Untuk apa kita malu guys? Untuk apa kita malu? Ini demi kebaikan negara, bangsa dan negara kita sendiri kok. Kalau omongan kita didengar, kritikan kita didengar, dan fasilitas itu akan diperbaiki, kebaikan itu, kemajuan itu yang merasakan juga kita, gitu kan? Yang bangga juga kita. Ini enggak. Malah bangga dengan kritikan, malah bangga dengan keburukan negara orang. Keburukan diri sendiri dulu dibetulin, gitu. Jangan aduh, lucu. Emang deh orang-orang netizen ini. ini ada videonya gue guys. Ini dia guys.
Presiden Nah, Jokowi ini dia, bilang guys. Indonesia merugi ratusan triliun karena banyak WNI yang memilih berobat di luar negeri. Tapi kira-kira kawan sehat tahu nggak sih kenapa alasan WNI lebih memilih berobat di luar negeri? Alasan yang Banyak pertama alasannya. adalah karena harga pesawat ke Malaysia jauh lebih murah daripada tiket pesawat ke Jakarta. Bedanya Ya. tuh bisa kayak 500.000 sendiri gitu loh. Apalagi kalau misalkan harus bolak-balik berobat kan pasti akan mahal di ongkos kan. Iya. Jadi makanya orang WNI itu malah lebih prefer berobat di Malaysia daripada Jakarta karena ya salah satunya biaya pesawatnya tuh mahal banget. Lalu yang kedua, harga pengobatan di Malaysia itu sudah all in, tidak ada tambahan apapun itu lagi. Nah, Lalu dengerin alasan yang tuh. ketiga, untuk servis pengobatan di Malaysia itu benar-benar udah top banget karena pasien benar-benar dimanjakan dengan servis yang baik. Yang pertama, untuk penjemputan bandara semuanya gratis. Lalu yang kedua, untuk administrasi juga semuanya diurusin, jadi benar-benar datang tinggal bawa badan aja. Dan yang ketiga, untuk biaya menginap ataupun apartemen dan hotel biasanya akan di cover oleh rumah sakit. Jadi para pasien dan keluarganya itu benar-benar gak usah mikir ataupun bolak-balik ke sana ke sini untuk ngurusin administrasi doang. Gimana menurut kawan sehat dengan fasilitas yang ditawarkan seperti ini? Apakah kawan sehat kepikiran untuk berobat di luar negeri? Untuk klaim free konsultasi dan free antar jemput bandara, kawan sehat bisa klik link yang ada di bio kami. Tuh, dengar nggak tuh? Dengar nggak tuh penjelasan tadi tuh? Kenapa banyak WNI warga negara Indonesia tuh yang berobat ke Malaysia ya, khususnya di Malaysia ya? Ya karena yang disebut tadi tuh ke Malaysia. Tuh, dengerin. Jadi, kalau di sini tuh selain fasilitasnya baik, selain kecanggihannya dari alat-alatnya tuh canggih-canggih gitu. Tapi juga perawatnya itu, orang-orangnya yang ada di dalam rumah sakit itu, di hospital itu, selain ramah, tapi orang-orangnya juga menjaga betul ke pasien-pasien yang datang itu. Jadi enggak seperti di negara kita, guys. Gua udah sebagai warga negara, gua udah banyak kali lah, entah itu adikku, ibuku, saudara-saudaraku banyak kali masuk rumah sakit. Dan pelayanan itu guys, geram betul, geram. Bener geram. Jadi bukan hanya gua yang merasakan itu, banyak sekali guys. Kalian pasti udah tahu sendirilah video-video yang beredar tuh, entah itu di TikTok, di sosial media manapun udah beredar banyak. Gimana pelayanan di hospital kita? Buruk nggak tuh? Itulah kenapa alasannya banyak orang yang berobat ke luar negeri daripada berobat di negara sendiri. Gitu. Aduh. Iya bener. Jadi bukan hanya orang kaya yang berobat ke sini, guys. Orang-orang seperti kita pun banyak kali gitu. Ini gua ada videonya lagi. Ini deh, guys. Sebenarnya kenapa Nah, sih ini nih, guys. orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku dengerin. ekspor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Wow. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Nah, lo kena lagi kan? Nah gitu guys. Daripada sibuk menjaga keburukan negara orang, lagi baik kita sibuk menjaga keburukan kita sendiri dan mengkritik itu semua agar diperbaiki oleh pemerintah, guys. Malah sibuk.
Berperang di komentar ngapain? Nggak ada kerjaan apa? Aduh. Giliran ada orang yang mengkritik pemerintahnya sendiri malah dimarahin katanya pro Malaysia lah, pro inilah. Gua nggak lagi pro mana-mana negara. Gue cinta dengan Indonesia. Tapi gua mau ngasih lu fakta yang ada di Malaysia itu seperti ini. Kenapa kita nggak melakukan itu gitu? Gitu guys. Paham nggak lu? Aduh, kok nggak paham-paham sih? Ini gua ada video lagi, tonton nih. Ya, saya nih di Ini Riau, Pak. dia guys. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Oh. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura, Pak. Nah. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka, Pak, 500 ribu, 300 ribu pun dapat. Nah, obatnya juga murah di sana. Nah, dengerin. Apa sistem pengecekannya, Pak? Begitu kita cek, semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat. Diagnosanya itu udah dapat. Oh, Nah, kamu tuh. sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Nah, dengerin tuh. Itu pertemuan DPR RI. Kalau di sini tuh kayak seperti parlemen lah gitu guys. Di parlemen yang bahagian kesehatan. Ini rapat atau apa ya? Rapat itu kalau di Malaysia nih apa? Kayak musyawarah apa ya? Rapat apa ya kalau di sini ya? Musyawarah lah apa ya? Apa gue lupa, nanti komen ya di bawah ya. Gue lupa nih. Gue lupa kalau di sini. Kalau di orang Indonesia itu bilangnya rapat dengan Menteri Kesehatan. Jadi DPR yang mewakili wakil rakyat itu. Kalau di sini parlemen lah, di parlemen itu. Ini yang ngomong ini Adun lah kalau sini ya. Ini Adun apa ya? Adun nggak apa? Nanti di komen lah ya, nanti dibenerin ya. Soalnya gue banyak lupa. Ini DPR nih ngomong ke Menteri Kesehatan gitu. Lagi ngomong sama Menteri Kesehatan, lagi ngadu lah ceritanya. Kalau orang Riau itu banyak yang berobat ke Malaysia, ke Singapura gitu. Karena lebih murah, lebih terjangkau gitu. Daripada harus berobat ke Jakarta. Nah, tuh dengerin. Dengerin tuh. Aduh. Gimana sih? Masa iya di Malaysia ini mata uangnya lebih lebih tinggi daripada mata uang kita. Kok ya bisa jadi lebih murah di sini? Gitu ya. Aduh. Kok nggak habis pikir gue ya. Ya, seperti itulah. Lagi jadi kalian mau diam apa mau sibuk terus ngurusin keburukan negara orang sedangkan di negara sendiri masih hancur-hancuran seperti itu. Masih mau sibuk komen gini tentang Malaysia lah, Malaysia gini. Udahlah, ceritanya gak bener, komenannya gak bener, gak sesuai dengan fakta yang ada di Malaysia. Masih ngotot lagi. Aduh, gimana sih? Yuk sadar, sadar. Gue gak lagi membela siapapun. Gue hanya ingin menunjukkan sama kalian agar kalian itu tidak selalu termakan oleh berita-berita hoak yang ingin membuat benci kalian sama Malaysia. Hey, kita serumpun guys. Kita serumpun. Kita itu sama-sama membutuhkan. Dua-dua negara ini sama-sama membutuhkan. Indonesia butuh Malaysia, Malaysia butuh Indonesia. Sama-sama membutuhkan. Jadi untuk apa kita bergaduh guys? Untuk apa kita bertengkar? Yuk damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.